Baik, di sini saya akan mencoba mempraktekkan langsung bagaimana proses merangkai rangkaian komparator inverting itu sendiri dan melakukan pengujiannya. Nah, di sini sudah ada peralatan-peralatan yang tersedia untuk melakukan pengujian pada rangkaian komparator inverting itu sendiri. Berikut peralatannya. Untuk suplai tegangan IC op-amp-nya, kita menggunakan power supply 3 channel. Untuk suplai tegangan input pada IC op-amp-nya, kita menggunakan function generator. Untuk mengukur tegangan input dan tegangan output dari rangkaian komparator, kita menggunakan osiloskop analog. Untuk mengukur tegangan suplai pada komparator, kita menggunakan multimeter digital. Untuk media merangkai rangkaian komparator, kita menggunakan project board. Pada rangkaian komparator inverting ini, kita membutuhkan IC op-amp. Nah, di sini kita menggunakan IC op-amp 741 dengan jumlah kakinya itu ada 8 kaki. Kemudian resistornya nanti kita sesuaikan dengan rangkaiannya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan datasheet dari rangkaian LM741 itu. Nah, untuk pembacaan kaki IC, nah ini tampak atas ya. Nah, kita asumsikan di sini tampak atas. Nah, misalkan seperti ini. Nih, nah IC-nya tampak atas. Nah, biasanya di sini ada lekuan bagian atasnya nih. Nah, di sini untuk menentukan kaki satu yang mana dan kaki 2, 3, 4 sampai dengan 8. Di sini kalau misalkan kita menemukan IC yang tidak ada cekungan seperti ini, nah, untuk menentukan kaki satunya kita lihat ada titik di sebelah sudut kiri atas. Nah, itu menandakan itu merupakan kaki 1. Kemudian kaki 2 di bawahnya, 3, 4 dan kaki 5 ada di seberang kaki 4, kemudian 6, 7 dan 8. Nah, pada IC LM741 ini datasheetnya seperti ini. Nah, ini merupakan simbol dari op-amp itu sendiri, di mana kaki 2 merupakan input inverting, kemudian kaki 3 merupakan input non inverting, kemudian kaki 4 merupakan negatif VCC, kemudian kaki 6 merupakan output dari op-amp, kemudian kaki 7 merupakan input plus VCC-nya. Nah, nanti pada rangkaian kita sesuaikan IC-nya dengan rangkaian yang ada. Baik, di sini sudah ada rangkaian percobaan komparator inverting ZCD, di mana nanti sumber tegangan inputnya itu kita ambil dari function generator masuk ke inverting, kemudian non inverting itu terhubung ke ground, kemudian V-outnya kita ukur menggunakan osiloskop analog. Nah, untuk sumber tegangannya, suplainya yaitu positif 15 volt dan negatif 15 volt. Di sini sudah saya sediakan IC op-amp-nya LM741 dan 2 buah resistor 10K. Sekarang sudah tersedia media untuk merangkainya, kita menggunakan project board. Nah, di sini untuk penggunaan project board berarti yang untuk titik di bagian atas itu terhubung secara horizontal, kemudian di sini ada A, B, C, D sampai E itu terhubung secara vertikal. Nah, untuk pemasangan IC-nya kita hubungkan dia di antara 2 buah jalur yang tidak saling terhubung. Nah, di sini kan A, B, C, D itu saling terhubung secara vertikal, tetapi di bawah kolomnya ini, nah di bawah titiknya ini ada pembatasnya. Nah, sehingga untuk pemasangannya harus seperti ini. Nah, agar tidak terhubung satu sama lain. Kalau misalkan kita pasang seperti ini, nah kita pasang seperti ini, kondisinya nanti kaki 1, 2, 3, 4 akan terhubung atau short. Nah, tetapi kalau kita pasangnya seperti ini, nah tidak ada hubungan antara sama sekali. Misalkan kaki 1 tidak terhubung dengan kaki 2 ataupun dengan kaki 8. Nah, di sini kita hubungkan, ini kaki satunya ya. Nah, kaki satunya ini di atas ini mulai kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kaki invertingnya kita hubungkan ke resistor 10K. Nah, ini resistor 10K ya. Nah, coklat, hitam, oranye.
hubungkan. Oke, kita hubungkan sini. Kemudian kakinya R yang 10 karat lagi kan terhubung ke function generator. Kemudian yang untuk resistor yang satu lagi yang 10K kita hubungkan ke kaki Vout. Vout itu ada di kaki berapa? Tuh 7 atau 6? 6 ya. Oke. Oke, 6. Nah, di sini saya akan coba memberitahu bagaimana untuk mendapatkan tegangan VCC dan min VCC pada power supply. Sementara kan kalau untuk power supply itu sendiri kan hanya terdiri dari positif dan negatif. Bagaimana kita bisa mendapatkan min VCC-nya? Nah, di sini saya sudah menganalogikan. Di sini power supply 1, di sini power supply 2. Nah, untuk mendapatkan VCC dan min VCC di sini, nah kita menserikan dua buah sumber tegangan ini. Nah, dengan cara positif dari power supply 1 kita hubungkan ke negatif pada power supply yang kedua. Nah, di sini kita jadikan dia sebagai groundnya. Nah, ini merupakan ground. Nah, ground rangkaian. Jadi nanti pada rangkaian ini, nah di sini pada rangkaian, nah semua yang ada titik groundnya ini akan terhubung ke kaki ground yang di sini. Nah, kemudian untuk plus VCC-nya kita ambil dari positif power supply yang kedua. Nah, ini dia positif VCC dan ini untuk negatif VCC-nya kita peroleh dari negatif power supply 1. Nah, kalau kita ukur pada multimeter analog maupun digital, kalau dari plus VCC, nah kita ukur dengan min VCC ini misalkan kita buat dia voltnya 15 volt. Nah, kalau kita ukur positif VCC sama dengan negatif VCC itu sama dengan ini, kalau kita ukur ini menjadi 30 volt. Nah, tetapi kalau misalkan kita ukur menggunakan multimeter analog pun digital yang ini, ground sama VCC ini akan menghasilkan positif 15 volt. Kemudian kalau misalkan kita ukur ground sama negatif VCC ini akan menghasilkan negatif 15 volt. Nah, begitu untuk mendapatkan VCC dan min VCC pada power supply. Nah, di sini sudah ada power supply. Kita akan coba men-set tegangan VCC dan min VCC-nya. Nah, di sini ada dua buah channel ya, channel 2 dan channel 1. Nah, tegangannya sudah 15 volt dua-duanya. Coba kita serikan ya. Tegangan di channel 2, positif channel 2 kita hubungkan ke negatif channel 1. Kemudian nah, negatif channel 2 itu kita ambil sebagai dia min VCC. Kemudian positif channel 1 kita ambil sebagai plus VCC-nya. Nah, seperti ini. Nah, pada rangkaian positif VCC itu terhubung ke kaki 7. Nah, kaki 7 di sini ini rangkaiannya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kaki 7 kita pasang jumper kaki 7 sini. Kemudian kita hubungkan ke positif VCC, ini positif VCC. Kemudian negatif VCC-nya itu kaki 4. Nah, kaki 4-nya 1 2 3 4 kita pakai jumper, hubungkan. Nah, kita hubungkan ke kaki negatif VCC. Ini negatif VCC-nya. Nah, kemudian non inverting, yaitu non inverting di kaki 3 terhubung ke ground. Nah, terhubung ke ground. Nanti ini 1 2 3 kaki 3 sini kita hubungkan ke ground. Kita
gunakan jumper. Di sini. Nah, gunakan jumper ya. Nah, gunakan jumper. Nah, ini groundnya. Nah, kemudian 10K. Nah, function kita hubungkan ke kaki 10K. Yang ini positifnya, kemudian negatifnya ke ground. Ke ground kaki 3 ini dia ya. Oke. Kemudian output itu berada di kaki berapa? Output di kaki 6. Nah, kaki 6 sini, kaki 6 kita hubungkan ke channel 2 oscilloscope. Ini channel 2 oscilloscope. Kemudian kaki groundnya, kaki negatifnya kita hubungkan ke ground. Nah, kemudian setelah itu input function itu ke kaki channel 1 oscilloscope. Nah, function tadi ini yang ada di resistor, kemudian negatifnya ke ground. Nah, dalam merangkai suatu rangkaian op-amp ini ataupun komparator, hal yang perlu diperhatikan yaitu untuk merangkai tegangan VCC dan main VCC-nya. Nah, jadi jangan sampai kedua nilai tegangan ini terbalik. Jika kedua tegangan ini terbalik pemasangannya, maka akan beresiko pada IC-nya. IC-nya bisa terbakar dan hangus. Baik, output pada power supply sudah kita aktifkan. Nah, sekarang kita akan pastikan output dari power supply itu sudah mensuplai tegangan ke rangkaian komparatornya. Di sini kita menggunakan multimeter digital yang selektornya itu tegangan DC. Kita ukur tegangan di kaki 4 itu merupakan negatif VCC. Kita ukur. Nah, di sini kita ukur seharusnya negatif 15. Oke, negatif 14,98 mendekati 15. Kemudian kaki 7 yaitu kaki positif VCC-nya. Nah, kaki 7, oke. Nah, positif 15 harusnya. Oke, sudah ya. Nah, sudah kita pastikan output dari power supply sudah mensuplai tegangan pada rangkaian komparatornya. Nah, di sini kita coba atur frekuensinya. Frekuensinya kita buat 500 Hz. Nah, di sini sudah 500 Hz. Kemudian kita atur oscilloscope analognya. Nah, di sini sudah tampil. Kalau untuk sinyal inputnya merupakan sinyal sinus, outputnya merupakan sinyal pulsa. Nah, di sini tadi sinyal inputnya itu 2 VPP ya, jumlah kotaknya dikali volt per diff-nya. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya. Kalau kita nonaktifkan channel 2 ya. Nah, jika tegangan invertingnya lebih positif ya, dan kemudian tegangan inverting kita asumsikan sumbu tengah ini groundnya ya 0. Nah, lebih positif daripada groundnya, maka outputnya gimana? Maka outputnya negatif phase. Nah, seperti ini. Makanya dia outputnya membalik. Kemudian, nah ini kan dari siklus positif ke negatif. Nah, sekarang jika tegangan invertingnya lebih kecil daripada ground itu kan sumbu 0. Nah, yang non invertingnya maka outputnya positif phase. Nah, sekarang tadi kita hitung bukan positif ya, outputnya itu tegangannya 27 VPP ya. Coba kita hitung di channel 2 sebagai outputnya. Volt per diff-nya 5 volt. Kemudian kotaknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5,2, 4, 6, 5,7. 5,7 dikali volt per diff-nya. Seharusnya dia mendekati 27 VPP. Nah, itu untuk frekuensi 500. Bagaimana kalau kita naikkan frekuensinya jadi 10 kilo. Nah, kita ingin melihat pengaruh frekuensi terhadap output yang dihasilkan. Nah, 10 kilo ya. Kemudian kita atur time per diff oscilloscope. Nah, di sini. Nah, tegangan inputnya tidak berubah.
masih berbentuk sinyal sinus. Nah, yang berubah itu outputnya. Nah, sekarang outputnya amplitudenya semakin kecil ya, amplitudenya semakin kecil. Nah, dan bentuk outputnya tidak berbentuk pulsa lagi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita naikin? Nah, coba kita naikin 100 kHz. Nah, di sini gimana? Nah, bentuk sinyal inputnya masih tetap sinusoidal dan amplitudenya tetap 2 ppb. Nah, sinyal outputnya yang semakin kecil amplitudenya. Nah, jadi bisa kita analisa kan bagaimana pengaruh frekuensi terhadap output yang dihasilkan. Nah, nanti silakan baca datasheetnya untuk respon frekuensi pada IC LM741 ini bagaimana pada frekuensi tertentu, apakah outputnya semakin kecil apa tidak. Nah, oke. Seperti ini. Demikianlah hasil pengukuran dari rangkaian komparator inverting ZCD. Semoga pada pengukuran kali ini dapat berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.